yang masih sakit itu betul-betul Allah anugerahkan kesehatan kembali. Dan tentu kita bersyukur dengan rasa sehat ini kita masih Allah berikan peluang ya untuk berkarya dalam kesehatan yang sempurna. Dan moga-moga kita tidak membuang-buang umur, buang-buang kehidupan yang 1 detik hidup di dunia ini, setelah itu pulang ke akhirat dan tidak kembali lagi ke dunia itu, ke dunia kita sekarang ini. Sekarang kita ingin membahas ya yang sedang viral karena pondok pesantren dikepung polisi untuk menangkap seorang wakil rektor dari perguruan Asidikiyah di Jombang, namanya Mas Beci, dan kita usianya baru 41 tahun. Tampaknya mungkin ada persoalan sirkulasi kepemimpinan, salah satunya mungkin di pondok itu, sehingga muncul fitnah sana fitnah sini. Mungkin ya, tampaknya ada satu mekanisme sirkulasi kekuasaan yang tidak stabil atau ada semacam broken system ya dalam pondok itu, yaitu pondok pesantren yang besar Majma'al Bahrain ya. Kita tidak tahu, tetapi pondok ini yang sekarang ada aktor utama yang mencuat ke level nasional, yaitu Mat Beci. Dia adalah anak muda umur 41 tahun dan dalam pusaran pelecehan seksual santrinya, katanya begitu. Tapi coba kita melihat ada kemungkinan lain mungkin, karena rupanya aset pondok ini lumayan cukup besar karena juga punya pabrik memproduksi rokok sendiri. Dan Mat Beci ini, maaf, saya ingat dengan Mat Beci ya, seorang penjahat besar dulu ya di zaman Orde Baru. Sorry, nggak sengaja, Mas Beci ya. Mas Beci ini seorang yang tampaknya educated ya, terdidik, dan dia menjabat wakil rektor. Tapi kita lihat tulisan Dahlan Iskan yang sangat informatif dan menarik ya. Ada ditulis di Warta Ekonomi. Dahlan Iskan beri kesaksian, bapaknya dulu miskin dan jalan kaki. Mas Beci naik mobil mewah. Jadi roda nasib selalu berputar ya. Mas Beci naik mobil mewah. Ini ditulis oleh Dahlan Iskan ya, oleh tulisan Dahlan. Senin 11 Juli, berarti hari ini ya. 2022 pukul 00.20 WIB. Nah, ini wajah dari Mas Beci ini menarik ya. Kita lihat dari konteks pertarungan bisnisnya dan juga konteks ininya, intrik-intrik kekuasaan yang bermain di dalamnya. Mungkin ada nuansa itu yang tidak dilihat oleh jurnalis muda, tapi Dahlan Iskan mencoba melihat ke situ tampaknya. Warta Ekonomi Jakarta, saya, kata Dahlan Iskan, sering lewat depan pondok Sidikiyah yang lagi dihebohkan itu. Beberapa tahun lalu, ada lahan luas tidak jauh dari pondok itu. Lagi saya incar ketika itu. Ini paragraf pertama ditulis dengan kalimat-kalimat tunggal, kalimat pendek ya. Kata Dahlan Iskan, saya sering lewat depan pondok Sidikiyah yang lagi dihebohkan itu, titik. Beberapa tahun lalu, titik. Ada lahan luas tak jauh dari pondok itu, titik.
lagi saya incar ketika itu titik ya. Jadi dia mengembangkan satu teknik penulisan yang pendek-pendek ya, kalimat-kalimatnya tunggal. Kalimat tunggal itu maksudnya predikat satu, subjek satu ya. Saya sering juga ingin mampir, tapi selalu diburu waktu. Ada yang membuat keinginan mampir itu muncul. Kiai muda di situ suka mobil. Mas Beci, titik. Jadi Mas Beci, titik. Hanya 2 kata dia berhenti. Dihentikan ya dengan Mas Beci. Ada baiknya kalau diajak kerjasama membuat mobil listrik. Menarik ya. Selalu saja saya urung mampir. Sampai saya kaget ketika di luar Jawa ini saya mendengar heboh itu. Titik 2, Pondok Sidikiyah dikepung polisi. Ini lokasinya di Jombang, Jawa Timur ya. Bukan Pondok Sidikiyah yang di Kebun Jeruk yang milik dari siapa itu? Almarhum siapa? Siapa? Masya Allah lupa. Ada yang menyebut ribuan, mungkin salah tapi saking banyaknya. Apakah ada teroris yang bersembunyi di pondok itu? Tidak. Ratusan polisi ingin menangkap 1 orang, Mas Beci. Nama lengkapnya Muhammad Subhi Azal Thani, akrab dipanggil Mas Beci, umur 41 tahun. Mas Beci dilaporkan melakukan kejahatan seksual kepada santriwati di pondok itu. Ada yang menyebut korbannya 5, ada yang bilang lebih. Ada pula yang bilang mereka melakukan hubungan seks didasari agama, hanya saja tanpa administrasi dan saksi. Kita klik halaman kedua ya. Halaman kedua. Saya lagi di luar Jawa, saya tidak bisa mengecek mana yang benar. Saya juga tidak mau percaya berita media begitu saja. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Yang jelas, Kiai muda itu sudah menyerahkan diri ke polisi. Penggerbekan selesai. Mas Beci anak tunggal Kiai utama di situ. Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti. Mas Beci anak dari istri yang bernama Sofia. Masih ada 1 istri lagi dengan 4 anak orang. Mana yang istri muda dan mana yang istri muda dan mana yang tua? Sulit dilihat, usia mereka 11-12. Siapa yang istri tua? Secara hukum negara, Sofia adalah istri pertama, tapi konon istri satunya lebih dulu dikawini secara agama. Karena itu, kalau hanya dilihat dari foto 2 wanita itu, umur mereka seperti sebaya, sama-sama sudah tua. Misalnya ini kocak juga ini Dahlan Iskan. Rupanya hubungan antara anak dan antar istri inilah yang ikut meruwetkan keadaan. Nah, dia penduga itu ya. Ada persoalan apa itu antara anak dan istri dengan kaitannya dengan Mas Beci yang katanya difitnah menurut mereka. Mas Beci merasa difitnah, ada kekuatan yang akan mengambil alih aset dan kepemimpinan pondok. Nah, ini mulai ya, Dahlan Iskan mencoba melihat perspektif yang baru ya. Tidak semata-mata kasus pelecehan seksual ke santrinya yang itu juga masih bisa dipersoalkan menurut Dahlan Iskan, karena dia tidak punya jalan masuk untuk klarifikasi, mungkin begitu. Mas Beci adalah wakil rektor di perguruan tinggi di situ. Sementara Anies Baswedan dulu adalah rektor paling muda di Indonesia saat menjadi rektor di perguruan tinggi Paramadina di Jakarta. Usia Anies Baswedan 35 tahun. Rektor yang paling muda di Indonesia. Tapi rektor yang paling produktif, yang paling produktif menulis artikel sehari 1 dan kemudian meluncurkan kumpulan artikel itu sampai 5-6 buku setahun.
itu adalah rektor UIN ya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yaitu Profesor Dr. Azu Mardi Azra. Ya, itulah rektor yang paling produktif dalam mengembangkan intelektualisme lewat tulisan-tulisan yang dalam bentuk artikel ya. Setiap hari melahirkan satu tulisan, sudah selesai sebelum jam 7 pagi. Dia menjadi rektor yang paling produktif menurut Profesor Dr. Siapa itu yang di LIPI itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan itu, saya lupa. Masya Allah, banyak gampang lupa kalau usia sudah senjaya. Tahu wajahnya tapi susah untuk menyebutkan nama. Taufik Abdullah, Masya Allah, Taufik Abdullah mengatakan rektor yang paling produktif di Indonesia adalah Azu Mardi Azra. Mas Beci adalah wakil rektor di perguruan tinggi di situ, yaitu Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Hubbul Watol Minal Iman Siddiqiyah. Kita klik halaman 3. Kita klik halaman 3. Aset pondok ini besar. Nah, ini. Dahlan Iskan mencoba membuka perspektif ya tentang kasus pelecehan seksual dalam konteks penguasaan mungkin begitu, aset dari pondok Majma'al Bahrain yang besar ini. Aset pondok ini besar, lahannya luas. Sejak ada jalan tol lewat di dekatnya, harga tanah di situ naik drastis. Pondok ini juga punya pabrik rokok, Masya Allah, mereknya Sehat Tentrem. Jadi kalau ngerokok jadi tetap sehat, hati tentrem. Pondok ini juga punya pabrik rokok mereknya Sehat Tentrem, lalu pabrik gula, minuman botol. Konon Sofia punya naluri dagang yang baik, ya. Juga pintar mengatur keuangan. Saat terjadi penggerbekan itu saya hanya bisa mengikuti lewat Instagram pondok Mas Beci @asdakwijaya live, ya. Apa saja dilaporkan secara langsung di IG, termasuk foto santri yang terluka, berdarah. Intinya polisi dianggap berlebihan. Intinya lagi, semua tuduhan itu adalah fitnah. Ya. Kemudian itu versi pengelola IG yang membela habis-habisan pondoknya, kiainya, dan kiai mudanya. Maksudnya kiai mudanya Mas Beci itu. Dia pondok berjuang lewat IG sekarang ya, live. Menurut tulisan Fadil, IG itu juga memuat klarifikasi Mas Beci. Kelihatannya ditulis oleh orang dalam bernama Muhammad Fadli. Menurut tulisan Fadli, laporan pertama terhadap Mas Beci dilakukan di tahun 2019. Itu laporan untuk kejadian tahun 2017. Laporan itu tulisnya sudah ditangani polisi. Sudah dinyatakan tidak terbukti, kejaksaan pun sudah mengeluarkan SP3 tulisnya. Di situ Mas Beci bertekad melawan fitnah itu habis-habisan sampai tingkat berjihad. Rupanya tekad itu yang membuat ia tidak mau mendatangi panggilan polisi yang baru. Sampai dinyatakan buron, ia pun bersembunyi ketika digerebek sebelum akhirnya menyerahkan diri atau ditangkap. Kita lihat halaman 4 ya. Ini tulisan Dahlan Iskan dengan pakai kalimat-kalimat pendek mengingatkan kita pada tulisan prosa atau novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur yang juga menulis dengan kalimat-kalimat pendek, satu kata malah langsung titik gitu ya. Pramudia Anantatur ya, seorang sastrawan level dunia dari Blora ya. Ini misalnya ini siapa? Sastrawan siapa? Pramudia Anantatur ya. Sudah bikin film, banyak novel-novelnya yang diterjemahkan di berbagai bahasa ya. Mana ini kok nggak ada Pramudia Anantatur ini. Pramudia
Oke, nanti kita lewat lagi. Mas Beci ganteng, mampu merawat kulit dan rambut dengan sempurna. Meski kesukaannya mobil termasuk mobil mewah tetapi tetap dianggap sufi karena putra seorang mursyid. Mursyid itu adalah guru tarekat ya. Guru tarekat disebut mursyid. Ia adalah mursyid in waiting. Mas Beci adalah mursyid in waiting. Oh, dia nulis pakai bahasa Inggris ya, mursyid in waiting. Maksudnya guru mursyid yang dinantikan, kira-kira akan menggantikan guru mursyid atau guru sufi yang sekarang dijabat oleh siapa? Oleh bapaknya ya. Kiai siapa bapaknya? Kiai Mu'ti ya. Mukhtar Mu'ti. Mas Beci juga akrab dengan musik. Ia bisa main organ, bahkan ia menciptakan lagu sufi dan memainkannya di organnya. Lagu ciptaannya disebut musik oksitron. Itu katanya lahir dari proses metafakta. Intinya ketika musik instrumental yaitu dimainkan katanya bisa menenangkan jiwa. Berarti Mas Beci itu dianggap sufi juga lewat jalan yang berbeda dengan penderitaan ayahnya yang berjalan kaki kemana-mana. Ini tulisan dari saya dalam Iskan itu menarik ya. Dia mengemasnya dengan kalimat-kalimat pendek sehingga kita bernafas dengan tidak terburu-buru ketika membaca tulisannya. Dan itu mungkin hanya bisa disaingi ya, Pramudia. Pramudia itu menulis, coba ini Pramudia Anantatur ya, yang pengarang buku Bumi Manusia itu ya. Oh ini Pramudia Anantatur. Nah, ini orangnya. Pramudia Anantatur. Ya. Ini 4 karya legendaris Pramudia Anantatur. Ya. Jadi cara menulis Pramudia Anantatur itu tidak seperti gaya prosa atau novel roman pujangga baru yang kalimatnya mendayu-dayu ya, tapi dia sangat lugas ya. Tulisan-tulisan atau karya sastra dari Pramudia Anantatur ya, dan pemulanya tentu saja Idrus ya. Idrus yang menulis prosa itu dengan gaya yang pendek ya, yang Surabaya itu. Tapi kemudian yang mendunia adalah Pramudia Anantatur, dan sementara Khairil Anwar itu konon adalah juga pendobrak nih gaya puisi lama yang mendayu-dayu menjadi puisi gaya revolusi yang singkat, tajam, dan straight to the point ya. Nah, nampaknya Dahlan Iskan itu terpengaruh juga oleh gaya penulisan mungkin Idrus, mungkin Khairil Anwar, mungkin Pramudia Anantatur ya. Gaya jurnalisme yang pendek ini mungkin gaya seperti Gunawan Muhammad ini, Dahlan Iskan ya. Tampaknya seorang Gunawan Muhammad yang juga sastrawan itu tampaknya memainkan atau menginspirasi ya Dahlan Iskan dalam menuliskan reportase tentang jurnalistiknya. Saya kayak kelihatan orang pintar ya. Kelihatan orang pintar atau sok tahu. Ya nggak apa-apa ngomong semaunya. Saya belum makan kambing. Nggak ada yang ngirimin sate. Saya cek ada yang masuk nggak sih, ada yang nonton, suara saya jelas nggak sih? Live, ini kan live ya channel Anda. Ada live-nya Mas Anies dan Mas Beci dalam kritik dan esai.
Pokoknya sekarang nulis tentang Anies aja terus supaya viewernya naik. Mas Beji kita kaitkan dengan Anies, nggak ada kaitannya sebenarnya. Terus nggak apa-apa dikait-kaitkan aja. Aduh, ini live deh. Siapa ini? Siti Purwanti, masih baru nonton Pak Yudi, jadi belum bisa komentar. Lah ini udah komentar. Aduh, udah mulai nih, mulai ngomongnya ngaco, yang mulai ngedagel sendiri. Nusantaraku, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantaraku, semoga sehat selalu, ya semoga sehat selalu juga. Siti Purwanti, ini yang ibu dari Malang itu ya Bu. How are you today? Are you okay? Fine. Saya Inggris kaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Siti Purwanti lagi, Siti Purwanti lagi. Insya Allah penikmat pesantren Jolali sehat-sehat semua, juga Ustadz Yudi mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya moga-moga kita sehat selalu semuanya ya. Saya pakai dua teknik, yang satu pakai di PC ini. PC mahal ini, merek Dell. Saya beli 7 juta dari kajian YouTube. 7 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 million rupiah for buying personal computer. Mereknya Delta. Delta. Iya. Delta. Apa mereknya itu? Lupa wis. Nah, terus saya rekam sekarang pakai ini video apa di HP. Lampunya ada di sini. Jadi ada dua produk nanti, dua rekaman. Satu rekaman HP yang nanti bisa kita edit, kita kasih foto-foto. Ya, kalau ini rekaman pakai aplikasi apa namanya, aplikasi apa ini? Lupa juga. Sehingga ini yang langsung ya, suaranya agak lain ya. Nanti kita muat bareng, jadi temanya sama, tapi pengambilan gambarnya beda, ya, editingnya berbeda. Kalau yang ini nggak saya edit, yang di PC langsung dimuat langsung. Kalau ini nanti yang di HP nih, ya, itu ini apa namanya? Bisa diedit, dikasih gambar, dikasih foto dan lain-lain. Oke. Udah dulu ya. Jadi kita kaitkan ya, Mat Beji. Siapa? Mas Beji sama Anies Baswedan, supaya nanti pengikut-pengikutnya Anies Baswedan itu, relawan-relawan Anies Baswedan itu ngikuti, padahal kasusnya Mas Beji. Kita kaitkan, pokoknya kita bikin apa namanya, piye to iki. Oh, nah, Mas Beji. Oh iya, udah baru ada yang nonton langsung 40 orang yang live ya. Jangan lupa kalau kasih komentar ini ya, kasih nomor ininya, nomor kotanya. Oke. Begini sekarang ya. Mas Beji ini dianggap sufi juga ya. Lewat jalan yang berbeda dengan penderitaan ayahnya, berjalan kaki kemana-mana. Memang begitu banyak orang yang merasa bisa tenang dengan zikir. Mungkin Mas Beji melihat banyak juga orang yang baru tenang ketika mendengarkan musik, tapi rasanya yang terbanyak orang baru merasa tenang kalau punya uang. Dia kocak juga nih, siapa nih? Dahlan Iskan ya. Orang bisa tenang dengan zikir lewat musik.
Dengan zikir juga ada yang senang lewat musik, dengan zikrullah, tapi ada juga katanya. Tapi rasanya yang terbanyak orang baru merasa tenang kalau punya uang. Iya juga. Pondok Siddiqiyah dia umurnya panjang ya, karena dia dicangkok hatinya baru itu di Cina ya, dan alhamdulillah berhasil sehingga dia mendapatkan umur yang panjang dari Allah ya. Sementara Nurholis Majid waktu dibawa ke Cina itu tidak sempat dicangkok hati sehingga wafat di Cina. Nurholis Majid pendiri dari perguruan tinggi Paramadina, yang nanti Paramadina memiliki rektor yang paling muda di Indonesia saat itu, usia 35 tahun, itu berhasil mengalahkan sejumlah saingan dan mendapati posisi yang prestisius, posisi yang istimewa sebagai rektor Paramadina, yaitu Anies Baswedan ya, yang sekarang gubernur DKI itu. Nah, Mas Beji itu juga wakil rektor dari perguruan tinggi Siddiqiyah ya, yang didirikan oleh bapaknya. Pondok Siddiqiyah yang didirikan ayah Mas Beji ini tidak besar untuk ukuran Jombang, bukan kelasnya Tebu Ireng, Tambak Beras, Denanyar maupun Rejoso, tapi pengikut aliran pondok ini besar sekali, fanatik di seluruh Indonesia. Di tiap provinsi ada chapternya, di banyak kota ada korwilnya. Maka terhubung lewat jamaah Kautsaran. Tiap Senin malam mereka berkumpul melakukan kautsaran di wilayah masing-masing, termasuk di pusatnya di Ploso, yang letaknya tidak jauh dari exit tol Jombang, sedikit ke arah utara. Kita klik halaman 5 ya. Halaman 5 tulisan Dahlan Iskan ya, tentang Mas Beji. Setiap kali berkumpul mereka hanya membaca doa, wirid, dan zikir sekitar 1 jam. Tidak ada yang aneh, hanya mirip dengan zikir di aliran apapun. Setiap kata wirid dibaca 7 kali atau 30 kali. Hanya tahlil yang dibaca 120 kali ya. Ketika melafalkan tahlil tidak ada gerak yang berbeda dengan aliran lain. Mereka duduk bersila biasa, ada yang menggoyangkan kepala berlebihan, ada yang pelan, ada pula yang tidak menggerakkan kepala. Ini Dahlan Iskan kok bisa dia mendeskripsikan, melukiskan ya dengan detail. Apakah dia pernah ikut salah satu kelompok itu atau dia berpartisipasi untuk mengobservasi itu, atau dia membaca laporan yang lain dari tulisan yang lain, kita nggak tahu ya. Kiai utama Ploso itu Kiai Mukhtar, yang juga tampil sangat biasa. Ia pakai baju hem, lengan panjang dan kopiah hitam di kepala. Bawahannya sarung, badannya kurus, duduk silanya tegak, raut wajahnya datar, tidak ada nada disyahdu-syahdukan atau dikhusyuk-khusyukkan. Ini ada tulisan lagi dari Siti Purwanti. Mas Agung Haryono, kita menyimak medsos memang harus dengan hati nurani, sehingga mana yang benar akan mengendap di hati nurani. Oh sebelumnya ada tulisan lewat. Ada Agung Haryono. Berita soal ini yang benar sesungguhnya mana bagi awam sulit ya, kata Agung Haryono. Perilaku para pewarta berita sekarang ini sangat mencolok. Begitu mendapatkan mangsa berlaku seperti serigala, kebenaran menjadi kabur. Wah, ini kayaknya wartawan atau seorang seniornya Agung Haryono. Dari mana toh panjenengan? Terus ada tulisan dari Siti Purwanti. I'm fine sir. Oh iya, I'm fine sir. Maksudnya aku api-api baik. Saya terjemahin ya, Madam. I wanna translate ya your paragraph atau paragraph your opinion. Apa ini? Be in
high spirit ya, tetap ya semangat katanya gitu. Semangat yang berkobar-kobar ya. Udah tua Bu, saya Bu 61. Tapi semangat itu perlu ya. Kalau bisa semangat itu seperti ini. Apa itu? Lautan Pasifik yang bergelora ya. Kecerdasan itu tampaknya nggak terlalu penting. Yang penting semangat dan berani gitu ya. Supaya terjadi progres dalam kehidupan dan selalu berkarya dalam kehidupannya. Ya. Be in high spirit, Mr. Yudi. Inshallah we have the same choice in the next 2024. Insya Allah kita milih yang sama tahun 2024. Milih siapa? Madam, milih Dahlan Iskan. Udah nggak usah milih Anies. Milih saya aja. Anies. Waduh, mohon maaf lahir batin ya, pagi-pagi udah nggak sopan nih. Ibu Siti Purwanti lagi. Ini Kota Malang ada kasus juga nih pelecehan seksual tuh. Namanya JE ya. Semalam saya lihat ini podcastnya Deddy Corbuzier yang mewawancari dua yang katanya diperlakukan dengan tidak sepantasnya itu oleh sekolah ini apa Selamat Pagi Indonesia ya, SMA apa SMP itu di Batu Malang, oleh trainernya, oleh motivatornya. Itu kasusnya udah lama, udah 13 tahun yang lalu. Nah sudah masuk ranah pengadilan itu, Masya Allah ya. Kalau ini kan nggak tahu, ini juga Mas Beci ini itu kasusnya kan, kalau yang sana berarti non muslim ya motivatornya itu, yang di Batu Malang itu, Madam. Namanya siapa sih, katanya terkenal motivator. Saya selintas kemarin nyari beritanya itu semalam. Siti Purwanti, Mas Agung Haryono, dia menjawab Mas Agung Haryono yang ngomong, berita soal ini yang benar sungguhnya mana, bagi awam sulit. Perilaku para pewarta berita sekarang ini sangat mencolok. Begitu mendapatkan mangsa berlaku seperti serigala. Kebenaran menjadi kabur. Nah, itu jawab sama Ibu Sri Purwanti, Mas Agung Haryono. Kita menyimak medsos memang harus dengan hati nurani, sehingga mana yang benar akan mengendap di hati nurani. Dan kalau berani mengungkapkan, ya ungkapkan. Kalau nggak bisa, ya cukup dalam hati aja, dalam hati saja. Terus Agung Haryono jawab, jawab, pagi-pagi sudah jawab di medsos, harusnya pagi-pagi sarapan rek. Agung Haryono, Indonesia kita tercinta ini masih akan sulit menjadi negara maju dan beradab, karena energi opini bangsa ini hanya berkutat dari satu kehebohan ya, kehebohan, kelebihan, tidak jauh dari urusan syahwat dan kuasa. Iya betul juga itu. Kalau zaman Presiden Habibie ini beda dengan zaman Pak Jokowi ya. Zaman Habibie itu yang saya rasakan atau dirasakan oleh generasi baru, ingin menjadi ilmuwan kaliber dunia seperti Habibie. Terus bisa bikin pesawat terbang. Ribuan anak-anak sekolah, anak-anak itu disekolahkan ke seluruh dunia untuk menguasai teknologi tinggi. Jadi banyak katanya orang yang lahir itu dikasih nama Habibie, bayi-bayi baru lahir itu. Jadi ada semangat untuk menghasilkan karya-karya unggul di tingkat dunia. Di zaman Habibie dan kemudian menjadi presiden itu. Jadi seorang menteri ristek yang namanya Habibie itu bisa memberikan inspirasi kepada jutaan orang ya.
meskipun belum jadi presiden waktu itu. Jadi ada proud ya. Madam ya, proud itu apa ya? Kebanggaan, ya kan? Ada kebanggaan gitu. Menjadi orang Indonesia saat Habibie itu bikin pesawat terbang dan kita dikenalkan dengan istilah ini, added value, proses nilai tambah. Habibie kan heran, dulu kita menganut proses teori pembangunan dari Rostow itu ada proses lepas landas ya. Repolita 1, Repolita 2, Repolita 3, nanti terus Indonesia itu lepas landas ya. Ekonominya membaik dan mandiri. Terus Habibie datang dari Jerman diundang oleh Pak Harto melalui Ibnu Sutowo dan membangun pabrik pesawat ya. Habibie sudah menjadi wakil vice president dari perusahaan pesawat yang besar di Jerman. Dia pulang untuk mengembangkan dreams, cita-cita, mimpi-mimpi besarnya. Dia heran dengan jargon atau narasi yang berkembang saat itu di era Pak Harto. Kok proses lepas landas pembangunan yang akan mencapai proses lepas landas kok nggak ada kapalnya, nggak ada landasannya. Karena di pikiran dia kalau lepas landas berarti harus ada pesawatnya. Mungkin itu satu joke ya, satu humor ya. Tapi akhirnya dia berhasil ya, menerbangkan pesawat terbang N250 pada tahun 1995, 10 November kalau tidak salah. Karya anak bangsa sendiri itu. Yang makannya tempe tahu bisa bikin pesawat itu. Karena ada kepemimpinan intelektual atau leadership yang kuat dan bagus ya, membawa bangsa ini maju dari segi high tech itu. Hanya seorang menteri tapi Habibie maksudnya, tapi diberikan proteksi politik oleh Presiden Soeharto. Nah, masa-masa itu hilang sekarang. Sehingga urusannya hanya, kata Pak Agung Haryono ini, hanya syahwat dan kekuasaan. Ya betul. Karena kehilangan cita-cita besar sehingga energi bangsa itu habis untuk memperebutkan ya cita-cita yang rendah sebenarnya tentang kekuasaan, tentang ya begitulah ya. Jadi mantap juga ini Pak Agung Haryono ini. Ya, siapa dia sih? Dari mana sih itu? Pak Agung Haryono. Indonesia kita tercinta ini masih akan sulit menjadi negara maju dan beradab karena energi opini bangsa ini hanya berkutat dari satu kehebohan ke kelebihan. Tidak jauh dari urusan syahwat dan kuasa. Iya, ya begitulah ya. Oke, kita kembali. Bagus ya. Insyaallah pagi-pagi kita dibuka perspektifnya oleh yang nulis di itu nih, komentar ya. Terus Kiai utama di pelosok itu, Kiai Mukhtar, juga tampil sangat biasa. Ia pakai baju hem lengan panjang dengan kopiah hitam di kepala. Bawahannya sarung. Badannya kurus. Duduk silanya tegak, raut wajahnya datar. Tidak ada nada disyahdu-syahdukan atau dikhusyuk-khusyukkan. Tidak ada jubah, gamis atau pakaian syekh pada umumnya. Ia sangat Indonesia. Mulai nyentil nih. Bahkan seringkali ada bendera merah putih di kausaran itu. Doktrin cinta negara, cinta NKRI jadi moto mereka. Di mata pengikutnya, Kiai Mukhtar bukan sekedar kiai. Kiai Mukhtar itu ayah dari Mas Beci itu ya, yang baru ditangkap polisi di Gerbek kemarin tuh. Di mata pengikutnya, ia bukan sekedar kiai, ia pemimpin tertinggi tarekat Siddiqiyah. Oh, tarekat nama Siddiqiyah ya. Nama jabatan tertinggi di aliran seperti itu disebut mursyid. Mursyid itu guru tarekat itu ya. Semua aliran Siddiqiyah ini tidak diakui sebagai tarekat yang standar, tapi dalam Kongres Jatmi tahun 2009, Siddiqiyah itu diakui sebagai salah satu dari 40 tarekat yang mu'tabaroh, yang standar mu'tabaroh. Mu'tabaroh itu diterjemahkan standar oleh Dahlan Iskan ya. Mungkin ada yang bisa ngasih komentar ya di komentar kolom mu'tabar. Ma makna mu'tabaroh fi
Fitorikoh. Maksudnya apa makna Mu'tabarah itu sebenarnya ya? Jatmi singkatan dari Jamiah Ahli Tarekat Mu'tabarah Indonesia. Oh, organisasi tarekat. Salah satu syarat untuk diakui Mu'tabarah adalah syaratnya jelas, tidak terputus, nyambung sampai ke Nabi Muhammad. Oh, saya pun mencari tahu lewat jalur mana Siddiqiyah ini untuk sampai ke Nabi Muhammad. Tidak ketemu, konon lewat Syekh Jamali Banten. Mungkin ada pembaca Diswe yang tahu di sebelah mana Syekh Jamali di Tanah Banten. Diswe ini kolom yang Diswe itu Dahlan Iskan W ya. Berarti Warta Ekonomi ngambil dari tulisan Dahlan Iskan di Diswe kayaknya nih. Ini saya belum baca yang ini ya. Yang saya temukan adalah satu naskah yang panjang, yakni skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya jurusan Sejarah Islam. Nama mahasiswi itu Nia Susanti, nomor induk mahasiswa A0.22.12.013. Di situ Nia menyebutkan Siddiqiyah nyambung sampai Muhammad lewat Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq. Bahkan nama Siddiqiyah diambil dari gelar yang diberikan Nabi kepada Abu Bakar, As-Siddiq, terpercaya. Menurut Nia, nama Kautsar diambil dari salah satu nama surah Al-Quran Al-Kautsar, tapi juga mengandung kepanjangan khairun katsirun, kebaikan yang banyak, khairun katsirun, kegiatan menebar banyak sekali kebaikan, itu disebut Kautsaran. Seperti juga tahlil menjadi tahlilan dan maulud menjadi mauludan ya. Menurut Nia, masa kecil Kiai Muchtar sangat susah. Ayahnya punya 2 istri, tidak rukun termasuk anak-anak mereka, ekonomi kurang baik terutama setelah sang ayah meninggal. Nah, kita baru tahu sekarang ya bahwa Dahlan Iskan itu menulis tentang Siddiqiyah dalam konteks Mas Beji itu berdasarkan skripsi ya. Dari skripsi yang ditulis atau yang menjadi karya S1 dari Nia ya. Nia siapa tadi namanya itu? Nia Susanti, mahasiswi UIN Sunan Ampel, Surabaya ya. Menurutnya masa kecil Kiai Muchtar itu ayah dari Mas Beji sangat susah. Ayahnya punya 2 istri, tidak rukun termasuk anak-anak mereka, ekonomi kurang baik terutama setelah sang ayah meninggal. Muchtar kecil sampai harus jualan ikan asin ya. Lalu sekolah di Pondok Rejoso Jombang, menghafal Quran, tidak kerasan, pindah ke Pondok Tambak Beras, juga di Jombang, hanya kuat 8 bulan dia lantas belajar kanuragan di Trosobo, Sidoarjo, lalu jadi guru SD Islam di Lamongan. Kanuragan itu apa sih? Ilmu kebal itu ya. Di masa muda kesukaan Muchtar adalah mengulang-ulang surah Al-Kahfi, satu bagian dari Quran. Surah Al-Kahfi itu surat ke-18 ya. Disunahkan membaca surat Al-Kahfi hari Jumat atau malam Jumat. Bukan Yasin ya, tapi surah Al-Kahfi. 110 ayat jumlah ayatnya, halamannya kalau tidak salah 8,5 halaman. Pertanyaannya, apakah saya hafal? Nggak ada yang nanya, saya nanya sendiri ya. Saya pernah hafal tapi saya lupa. Sekarang lupa. Pernah hafal ya, 110 ayat dan sudah disetorkan ke Kiai almarhum. Kiai ini siapa namanya itu, almarhum Musyaffa yang punya pondok ini tahfiz Quran Wadil Mubarak di Parung di RT 9 ya. Ini kira-kira 5 menit jalan dari sini, 10 menit. Saya menjadi santri beliau selama 2 tahun. Setoran itu surat Al-Kahfi di depan beliau yang katanya punya sanad ke-23 sampai sanad dan sanad 26 sampai Rasulullah. Sampai Ubay bin Ka'ab, kemudian Ubay bin Ka'ab sampai ke Utsman bin Affan, dan kemudian Utsman bin Affan belajar Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Kiai Musyaffa almarhum guru saya itu, guru tahfiz itu, menurut pengakuan beliau sendiri dan saya ngobrol berdua, itu sanad ke-23 sampai sanad atau dan dari 2 jalur guru, sanad ke-23 dan 25 lewat
gurunya yang di Kudus itu. Oke, siapa itu? Masya Allah, lupa. Di masa muda itu kesukaan Muhtar adalah mengulang-ulang surat Al-Kahfi, satu bagian dalam Al-Quran. Setiap sampai ayat ke-60 hatinya bergetar. Anda sudah tahu ayat itu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada murid-muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sampai ketemunya dua samudra dan aku akan berjalan bertahun-tahun. Surah Kahfi menggambarkan perjalanan tiga anak muda yang diselamatkan Tuhan dari ancaman penguasa. Mereka bersembunyi di sebuah gua. Mereka tertidur sampai 300 tahun. Sampai penguasanya berganti-ganti. 300 tahun itu ditambah 9 tahun lagi. 300 tahun kalau menurut hitungan perputaran matahari ya. Matahari kemudian ada revolusi gitu. Dihitung itu 300 tahun. Tapi kalau menurut hitungan Hijriah yang berdasarkan perhitungan bulan mengelilingi bumi dan kemudian mereka melakukan revolusi terhadap matahari, itu pemuda yang tidur di dalam gua itu tidak 300 tahun tapi 300 ditambah 9 tahun lagi kalau menurut perhitungan kalender Komariah atau Hijriah. Tapi kalau menurut perhitungan Masehi berdasarkan matahari, pemuda itu tidur 300 tahun. Di Quran dikatakan pakai ada wa, ada 300 dan 9 tahun lagi. Gua itu sekarang jadi pusat turis di Jordania. Saya tidak pernah mempertanyakan kebenarannya ketika ke gua itu kapan itu. Hanya saja terlintas di pikiran. Makanya orang yang lagi dimusuhi penguasa baiknya tidur selama 300 tahun. Mulai ngawur ya. Bukan ngawur, sebenarnya imajinasinya sangat hidup ya. Dan tulisannya sangat plastis ya. Dahlan Iskan, bos Jawa Pos dulu. Nia tidak menyebutkan apakah Muhtar tidak suka penguasa saat muda. Dahlan Iskan. Dia memutuskan melakukan perjalanan jauh seperti Musa dari makam ke makam, jalan kaki sampai ke Banten, berguru ke Syekh Jamali, mendalami tarekat ilmu hakikat hidup untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Halaman 6. Bosan nggak? Dalam perjalanan itulah menurut Nia Muhtar mendapatkan ilham. Ia cukup rendah hati untuk tidak menyebut wahyu. Ya iya, wahyu udah nggak ada setelah kematian Rasulullah, udah terputus ya, ilham terus sampai hari kiamat. Bukan soal rendah hati, memang dia ngerti Islam. Kayak Muhtar itu nggak mungkin dia mendapatkan wahyu, kecuali nabi palsu. Gimana sih Mas Dahlan Iskan? Tapi itu bukan sembarang ilham, ia menyebutnya ilham ruhi. Itu untuk membedakan antara bisikan Tuhan dan bisikan setan atau bisikan khayalan. Rupanya ia sadar akan banyak yang mempersoalkan kebenaran ilhamnya itu. Ilham ruhi itu terus berdatangan kepadanya ya, bertahap-tahap, lalu ia rumuskan dalam satu rangkaian doa wirid zikir selama 1 jam itu. Itulah yang disebut zikir kausar. Muhtar pun membangun gubuk kecil. Ini ayah dari Mas Peci ya. Muhtar pun membangun gubuk kecil di tahun 1968. Saat itu begitu banyak orang stres akibat peristiwa nasional 3 tahun sebelumnya, yaitu pemberontakan PKI ya. Perang saudara ya. Dan banyak ulama-ulama dari NU yang berhadapan head to head dengan anggota Partai Komunis ya. Dan menurut Jenderal mertuanya Bapak SBY itu, Jenderal Edi siapa itu yang menumpas PKI itu mati atau perang saudara itu, peristiwa September itu mati 3 juta ya, dari kedua belah pihak perang saudara karena pertikaian politik, karena perebutan kekuasaan, percobaan perebutan kekuasaan dengan membunuh 7 jenderal itu oleh sisi PKI, Aidit itu mati
3 juta. Itu Edi siapa sih RPKAD itu ya. Nah, inilah bagian dari sejarah kelam kita ya, dalam sejarah politik Indonesia modern kita ya. Perang saudara, pertarungan kekuasaan itu yang dikorbankan adalah rakyat jelata semata-mata. Penguasa-penguasanya itu nanti memetik hasilnya dengan mengorbankan, menginjak rakyatnya sendiri, mengorbankan rakyatnya sendiri ya. Ya karena itu tadi gagasan koalisi besar yang disebut Nasakom, gagasan Bung Karno yang diterapkan tahun 56 berdasarkan tulisan dia tahun 1926. 30 tahun kemudian gagasan persatuan antara Islam, komunisme dan Islam, nasionalisme dan komunisme itu tulisan Bung Karno tahun 26 saat usianya 25 tahun. Kemudian diterapkan gagasan koalisi besar untuk persatuan nasional itu dengan istilah Nasakom, nasionalisme. Nasakom nanya nasionalisme, yaitu Partai Nasional Indonesia yang dibentuk oleh Bung Karno. Kemudian A-nya agama, yaitu Partai Nahdlatul Ulama ya, satu ormas yang kemudian melakukan metamorfosat menjadi Partai Nahdlatul Ulama karena dorongan kekuasaan dan syahwat politik tadi yang disebut oleh siapa itu, oleh Pak Agung Haryono itu, masih berkutat ke situ kita ya. Dan komnya komunis Nasakom ya. Nah, kata Dahlan Iskan dalam tulisannya, Muchtar pun membangun gubuk kecil di tahun 1968, 3 tahun setelah geger September itu ya. Masih ada perburuan tahun 68 tuh, masih pembersihan. Dan kemudian lahirnya Pulau Buru. Ya, 10.000 kader-kader yang dituduh PKI dan anti pemerintah itu dimasukkan dalam kamp konsentrasi di Pulau Buru. Ada 10.000 di situ. Dan salah satunya adalah Pramudia Anantatur yang dianggap salah satu tokoh lekra, lembaga kebudayaan rakyat, organisasi kebudayaan underbowed di bawah PKI kan. Nah, dia selalu menyerang Hamka, menyerang tokoh-tokoh Islam lewat tulisan-tulisannya di majalah Lentera itu kan. Nah, dia masuk Pulau Buru dan melahirkan 4 karya besar tetralogi Bumi Manusia di Pulau Buru itu, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, dan satu lagi apa itu Bumi Manusia, Jejak Langkah Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Rumah Kaca. 4 baca sudah saya baca dulu. Karya prosa yang novel yang bagus, dan kemudian dengan karya itu dia dicalonkan menjadi kandidat ya, peraih hadiah Nobel tingkat dunia dan gagal. Pramudia Anantatur, cara menulisnya pakai kalimat-kalimat pendek. Dalam prosa itu seperti tulisan-tulisan yang pendek dari Dahlan Iskan. Muchtar pun membangun gubuk kecil di tahun 68. Saat itu begitu banyak orang stres akibat peristiwa 3 tahun sebelumnya, peristiwa pemberontakan PKI ya. Nia menggambarkan gubuk itu berukuran 3 kali 5 meter, terbuat dari bambu atau dinding dan ijuk atau atap, tiang-tiangnya dari batang jambe atau pinang. Ya. Itulah awal berdirinya pondok di Ploso. Pondok itu ia beri nama Maulana Malik Ibrahim. Rupanya itulah makam pertama yang ia kunjungi di pengelanaan masa mudanya. Awalnya hanya sedikit yang ikut kautsaran di situ. Mereka adalah orang yang sakit, yang ingin sembuh, mereka ingin hidup tenang. Diajarkanlah zikir itu, diajarkanlah kautsaran, yang kumpulan zikir dan doa dalam waktu hanya 60 menit itu kan. Ciptaan Kiai Muchtar, bapak ya dari Mas Beci. Kian lama kian banyak orang yang punya masalah ikut kautsaran, termasuk masalah karir dan jabatan, juga masalah kejombloan dan perjodohan.
Masalah keinginan yang harus terkabulkan. Kian lama kian banyak orang yang punya masalah udah. Beredarlah kisah sukses dari zikir itu dimulai oleh sukses Muhtar sendiri. Ia sudah lama punya keinginan membeli buku Ihya Ulumuddin 4 jilid karya filsuf Islam Imam Al-Ghazali, meninggal tahun 1111 di wilayah yang sekarang disebut Iran ya kan. 4 jilid ya, Ihya Ulumuddin dalam bahasa Arab, jilidnya besar bukunya. Ada di buku saya, 4 jilid ya. Nanti diterjemahkan oleh Ismail Yakub menjadi 12 jilid, terbitan Semarang. Akhirnya buku itu terbeli seharga 40.000. Yang merasa capaian itu berkat zikir Kautsar. Begitu banyak pejabat tinggi yang datang ke Peloso, yang lokal maupun nasional, sipil dan militer dengan segala macam kepentingan. Nggak disebutin tuh siapa yang datang ke Peloso, ke Kiai Muhtar ya, minta zikir doa untuk kesuksesan jabatan dan karir. Kalau udah disebutin bagus nih kalau disebutin ya. Kian besarlah daya tarik Pondok Sidikiyah Peloso, halaman ke-7 sekarang. Halaman terakhir halaman 8 ya, sabar. Habis itu sarapan. Tapi lonjakan terbesar terjadi tahun 1970. Menjelang pemilu pertama di zaman Orde Baru, saat itu Golkar harus menang. Partai-partai dianggap tidak berhasil memakmurkan bangsa. Partai-partai harus kalah. NU, Parmusi, PSII, Perti, ya, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, ya, dan PNI. Untuk kemenangan Golkar itu dimunculkan operasi khusus, OPSUS namanya, dipimpin arsitek rekayasa politik zaman itu, Maijen Ali Murtopo. Sang bulldozer julukannya, Ali Murtopo. Dimunculkanlah ekstremis yang disebut komando jihad, untuk kemudian ditumpas habis. Orang Islam pun ketakutan untuk tidak memilih Golkar ya. Ini analisa dari Dahlan Iskan. Supaya orang memilih Golkar dibikin isu orang Islam itu ekstremis, dibentuk memunculkan komando jihad. Komando jihad itu operasi intelijen, dimunculkan oleh orang-orang intelijen pemerintah. Kemudian tokoh-tokoh dari komando jihad yang dibentuk oleh intelijen itu kemudian ditumpas, ditangkap, sehingga orang Islam takut menyebutkan jati dirinya sebagai Islam. Sama dengan sekarang dimunculkan isu khilafah, isu intoleran, isu radikal, sehingga orang itu takut ya menggunakan politik identitas Islam yang memiliki kekuatan ya, sehingga berhasil menumbangkan Ahok dalam pilkada saat melawan Anies Baswedan yang selalu disurvei paling rendah, tidak pernah nomor 1, nomor 2, tapi pada kenyataan dia berhasil menumbangkan Ahok sebagai gubernur ya di putaran kedua kalau tidak salah. Anies menjadi gubernur, dituduh oleh kelompok-kelompok yang tadi itu sebagai menggunakan politik identitas, menggunakan agama. Ya nggak apa-apa, kenapa sih politik identitas? Karena mereka juga berusaha menghancurkan politik identitas untuk kemenangan politik syahwat kekuasaan mereka kan. Memunculkan isu khilafah, isu radikal. Jadi nggak apa-apa, pakai aja politik identitas supaya menang lagi, atau Anies supaya jadi presiden, nggak apa-apa. Negeri-negeri kita lebih bagus dikuasai Anies kan presidennya daripada dikuasai oleh tukang donat. Nanti kalau dikuasai oleh tukang donat seperti saya jadi presiden tahun 2024, ya kita masyarakatkan donat, kita donatkan masyarakat. Ngomong opo ini kenapa nggak ada yang nulis lagi sih? Nggak ada yang ngetik lagi, bosan kali. Nah, jadi dimunculkanlah ekstremisme yang disebut komando jihad ya.
untuk kemudian ditumpas habis, orang Islam pun ketakutan ya, untuk tidak memilih Golkar. Oh iya, ketakutan sehingga orang memilih Golkar. Oh, pola obstruksi ini masih terus dipakai dalam beberapa pemilu berikutnya. Tahap berikutnya 9 partai itu harus diringkas menjadi 2 saja. Partai spiritualis, materialis, dan partai materialis spiritualis. PPP, P3, dan PDI. Indonesia pun stabil. Nama Muchtar banyak dikaitkan dengan Opsus ini. Oh, karena itu pondok ini tidak pernah satu barisan dengan pondok besar Jombang lainnya. Ia tidak NU juga tidak Muhammadiyah, hanya Ubudiyahnya lebih dekat ke Nahdlatul Ulama atau NU. Kemajuan Pondok Muchtar justru lebih banyak dikelompokkan di satu barisan dengan Pondok Az-Zaitun Indramayu Jabar. Indramayu Jabar itu juga afiliasinya jelas ya. NII NII KW9 kalau saya tidak salah ya. Ya kan? Padahal yang 5 besar di Jombang itu juga ada yang mendukung Golkar sejak awal. Kiai Musta'in Romli Rojoso Peterongan. Di era itulah, di tahun 70-an itulah berdiri bangunan bertingkat pertama di Pondok Ploso. Nah, karena sokongan politik tadi ya. Di sebelah gubuk pertama. Gedung ini diberi nama Majmal Bahrain, pertemuan dua samudra. Oh, Majma'ul Bahrain. Ini di surat Al-Kahfi ya. Pertemuan dua samudra. Kelak nama itu juga menjadi nama perguruan tinggi di kompleks pondok. Bagus ini. Jadi kasus Mas Peci ini dilihat dalam perspektif sejarah kekuasaan politik Indonesia Orde Baru ya, sama Dahlan Iskan. Kebangkitan besar berikutnya ketika didirikan kelompok Sidikiyah Putri ya. Awalnya Muhammad Nur Iskandar SQ, kalau Sidikiyah yang di Jakarta di Kebun Jeruk yang punya 9 cabang, beda dengan Sidikiyah pendirinya Kiai Muchtar ya, beda yang di Ploso ini. Kebangkitan besar berikutnya ketika didirikan kelompok Sidikiyah Putri, awalnya diberi nama panjang Jamiah Kausaran Putri Fatimah binti Maimun Hibatullah Dewi Ratnaswari Sidikiyah. Berkembang pesat, saya lupa namanya yang lebih dulu, pembentukan Sidikiyah Putri atau meninggalnya Kiai Musta'in Romli. Waktu itu Musta'in juga seorang mursyid dari aliran tarekat Naqsabandiyah. Nah, kalau guru saya almarhum yang di Parung ini di di Parung tempat saya belajar Quran, itu juga seorang mursyid ya, Kiai siapa itu, almarhum Kiai Musyafa ya, mursyid ya. Berdiri tahun 2013 ya. Dan saya ikut pertama kali saat pelangnya itu belum dipasang, saya sudah menjadi murid ya. Murid dari Kiai Musyafa. Dia adalah mursyid tarekat Naqsabandiyah ya. Setiap minggu pertama itu hari Ahad banyak mobil-mobil pengikut-pengikutnya belajar melakukan ritual tarekat di pondok pesantren itu. Saya ikut satu kali, tidak ada yang aneh ya, hanya memberikan ceramah sedikit terus zikir gitu. Jadi Pak Kiai Musyafa itu almarhum adalah mursyid guru dari tarekat Naqsabandiyah yang pendiri dari pondok pesantren tahfiz Quran ini Wadil Mubarak. Saya juga mursyid guru. Tarekat saya adalah Ad-Donatiyah. Mursyid. Jadi kalau mau belajar donat, datanglah ke saya. Saya adalah mursyid dari tarekat Ad-Donatiyah. Atau saya mursyid dari ini, tarekat Al-Yutubiyah. YouTuber. Oke, Mat Beci kini hidup dalam rumah tahanan kelas 2 Surabaya. Di Madaeng, Sidoarjo, izin pondok itu sendiri dicabut ya oleh Kemenak. Ya. Saya masih sulit
mencerna hubungan antara kasus penahanan ini dengan pencabutan izin itu, ya gampang-gampang sih main cabut aja. Kan ada kepentingan yang lebih besar, pendidikannya gimana itu nanti, ya kan, santrinya, sejarahnya kan nggak bisa dihilangkan. Harusnya kasusnya dilokalisir, jangan seperti kemarin juga aksi cepat tanggap itu dicabut izinnya. Padahal berjasa besar ya untuk membantu orang-orang yang memang kesusahan di berbagai daerah di 46 negara. Dicabut izinnya oleh Kemensos. Ya kan? Senang nyabut sih. Habis ada gurunya dulu namanya Gus Dur. Waktu jadi menteri. Bukan mensosnya dicabut, mensosnya dibubarkan. Mensos dibubarkan. Departemen Sosial dibubarkan. Oleh siapa? Oleh Gus Dur, karena sarang korupsi katanya. Kata Gus Dur dulu. Kata Gus Dur loh ya. Dibubarkan, bukan dicabut izinnya. Ya karena dulu presidennya juga sering bikin tindakan yang radikal gitu. Ya kemudian diikuti itu sama mensosnya, sekarang nyabut izin ACT, ASI cepat tanggap, dan sekarang diikuti sama Kemenak mencabut izin operasional dari Majma'al Bahrain itu, Pondok Asidikiyah. Jadi betul itu ketika Dahlan ngomong ini, Mas Beci kini hidup di dalam rumah tahanan kelas 2 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, titik. Izin pondok itu sendiri dicabut, titik. Saya masih sulit mencerna hubungan antara kasus penahanan ini dengan pencabutan izin itu, titik. Mungkin perlu kausaran 3 hari 3 malam untuk memahaminya. Kan sebenarnya kausaran cuma 1 jam ya, tapi dia ngeledek ini di baris terakhir ya. Mungkin perlu kausaran 3 hari 3 malam untuk memahaminya, titik. Dalam kurung Dahlan Iskan. Satu tulisan yang bagus ya. Udah, saya sarapan dulu. Terima kasih. Ada yang masuk nggak? Kalau nggak ada yang masuk, saya tulis, saya tutup ya. Masya Allah. Ya. Oh sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, Tuhan Donat dari Parung Ijuan. Tertuah di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.